menjelaskan tentang potensi pelanggaran etika di tempat saya bertugas, yaitu di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Untuk potensi pelanggaran etika administrasi publik di kelurahan, yaitu berlatar belakang dengan adanya maladministrasi yang ada pada penulisan di buku C. Kenyataannya memang sering kali terjadi persengketaan atas tanah karena adanya kesalahan dari dokumen-dokumen yang digunakan dalam pendaftaran tanah, yaitu adanya seperti salah tulis, salah coret, atau lain sebagainya yang dilakukan oleh aparat pemerintahan kelurahan yang tidak kompeten. Selain itu, adanya penyalahgunaan wewenang dari aparat pemerintahan kelurahan yang menyebabkan adanya adanya produk layanan hukum yang tidak sesuai. Selain itu, kurangnya transparansi prosedur yang menyebabkan kesalahpahaman masyarakat terhadap alur pelayanan tanah. Adapun solusi untuk menghadapi potensi pelanggaran etika yaitu dengan meningkatkan kapasitas kompetensi aparat kelurahan dan juga pemberian sanksi yang tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan maladministrasi. Seperti itu untuk potensi pelanggaran etika administrasi publik di kelurahan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan Bu Mawar. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Brata. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana contoh ketidakkompetenan yang menjadi awal dari maladministrasi? Bisa diulangi, Bu? Kurang jelas. Kurang jelas ya? Ya, Bagaimana contoh ketidakkompetenan yang menjadi awal dari maladministrasi? Contoh-contoh ketidakkompetenan itu seperti adanya kurangnya ketelitian dan kecerobohan dari aparat kelurahan sehingga terjadi kesalahan penulisan, pencoretan, atau ketidaklengkapan data. Juga adanya kurangnya pengetahuan dari aparat tersebut tentang administrasi pertanahan sehingga menganggap wajar terhadap dampak yang akan ditimbulkan ke depannya. Seperti itu. Bagaimana Bu Mawar? Ya, ampun. Terima kasih Bu Batra. Sama. Oke, matur nuwun Bu Batra. Cukup ya. Selanjutnya bisa monggo Bu Lisa. Siap, terima kasih Mbak Kiki. Monggo Mas Dani untuk PPT-nya. Di sini judul saya tentang penerapan etika administrasi publik dalam pengurusan surat-surat penting. Kunci untuk membangun pelayanan yang transparan dan berintegritas. Langsung ke potensi pelanggarannya aja Pak Dani. Untuk potensi pelanggarannya ini meliputi korupsi dan pungutan liar atau yang sering disebut pungli. Yang kedua, kurangnya profesional dalam pelayanan. Yang ketiga, tidak ada akuntabilitas atas kesalahan administrasi. Lanjut Pak Dani, untuk cara mengatasi masalahnya. Untuk cara mengatasi masalahnya di sini, yang pertama, penerapan sanksi yang tegas terhadap korupsi dan pungutan liar. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan pelatihan pegawai. Dan yang ketiga, mekanisme akuntabilitasnya yang jelas. Selanjutnya Pak Dani untuk kesimpulan. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah bahwa penerapan etika administrasi publik dalam pengurusan surat-surat penting
sangatlah penting untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, adil, profesional, dan efisien etika. Etika administrasi publik yang berintegritas dan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, profesionalisme, serta efisiensi dan efektivitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini membantu mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta menciptakan sistem pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang adil dan transparan. Etika administrasi publik bukan hanya menjadi aturan moral, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, sampai di sini saja dari kesimpulan saya. Monggo ada yang ingin ditanyakan? Oke, Pak Pipit, monggo. Jangan susah-susah Pak Pipit. Baik Bu Lisa, nggih matur nuwun. Waduh, durung-durung wis ngomong jangan susah-susah iki sing takok boleh sungkan iki. Monggo Pak Pipit. Nggih, nuwun nggih. Tadi memang disebutkan tentang akuntabilitas nggih. Akuntabilitas urusan surat-surat. Itu memang sangat penting, Bu. Menurut saya, bagaimana akuntabilitas itu dapat diwujudkan dalam hal ini di dalam pengurusan surat-surat yang katanya Ibu tadi penting, Bu. Jadi bagaimana akuntabilitas ini diwujudkan, Bu, di tempat Bu Lisa bekerja, Bu. Begitu, Bu. Matur nuwun. Baik Pak Pipit. Untuk akuntabilitas adalah tanggung jawab pemilik publik atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil selama proses administrasi, Pak. Dan dalam pengurusan surat-surat penting ini, akuntabilitas memang sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau keterlambatan yang tidak dijelaskan. Akuntabilitas ini dapat diwujudkan dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan adanya sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran. Sangat sekali untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan pelayanan yang tepat waktu, Pak Pipit. Oh, demikian jawaban dari saya. Berarti Bu, kalau ada suatu misal surat-surat itu tidak nyampe secara atau pada tanggalnya itu yang bertanggung jawab yang bersangkutan dalam ini yang apa namanya kalau itu yang ngirim surat lah katakanlah gitu nggih. Nggih, betul Pak Pipit. Nggih. Oke, matur nuwun Bu Lisa. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Lisa. Monggo.